Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kusmawati, NPM 5021174, kelas 4 BPGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menelaah buku siswa, buku guru, silabus dan RPP pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada kelas rendah. Materi yang pertama adalah buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa-siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya rancangan dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggara pembelajaran kontekstual, artinya siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Sedangkan buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntunan kurikulum. Berikut fungsi buku guru diantaranya sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, dan penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menelaah buku kelas 1, 2, dan 3 kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, menelaah buku kelas 1 kurikulum 2013 tema 3, kegiatanku. Buku kegiatanku merupakan sebuah buku pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana siswa melalui aktivitas yang bervariasi bertemakan tentang kegiatanku. Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan kurikulum 2013. Kesimpulan dari buku kelas 1 kegiatanku adalah tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan melibatkan kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menelaah buku kelas 1 kurikulum merdeka, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Buku ini menghadirkan nilai moderasi beragama yang perlu disergap oleh peserta didik. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan agama. Buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti beragama penting untuk digunakan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Dapat disimpulkan bahwa buku ini memiliki 5 hal, yaitu hidup yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindari perilaku buruk, dan menambah ilmu memahami orang lain. Buku kelas 2 kurikulum 2013 tema 1 hidup rukun. Buku ini disusun mengacu pada kompetensi dasar amanat kurikulum 2013. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian dirumuskan juga proses pembelajaran dan penilaian. Buku kelas 2 kurikulum merdeka. Buku ini diharapkan menjadi salah satu perangkat untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Yang selanjutnya adalah buku kelas 3 kurikulum 2013 menyayangi tumbuhan dan hewan. Kegiatan pembelajaran buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sesuai tema-tema pembelajaran. Kesimpulan dari buku ini, untuk kelestarian hewan dan tumbuhan penting dijaga agar sumber daya yang dihasilkan dapat terus memenuhi kebutuhan manusia.
Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Silabus semester 1 dan 2, kelas 1, merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas. Kelas 2 dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pementaran KI, dan SD sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.